maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ay badiru sabiquna ilal a'mal allati tujabul maghfirah. Sari'u itu artinya segera, percepat, buru-buru. Ay badiru, bersegera kamu untuk apa? Beramal soleh di bulan Rajab. Karena Rajab ini adalah pintunya Ramadan. Rajab itu kata Rasulullah litathhiril badan, untuk mensucikan badan. Tangan kita sudah harus dihentikan dari perbuatan yang tidak baik, lidah kita harus dihentikan dari ucapan yang tidak baik, mata kita harus dihentikan dari pandangan yang tidak baik, kaki kita harus di-stop dari langkah menuju yang tidak baik. Semuanya diarahkan pada kebaikan karena ini pintunya menuju Ramadan. Sehingga badiru, segera, sari'u kata Al-Qur'annya, buru-burulah kalian, bersegeralah. Untuk apa? Ilal a'malis sholihah, mengamalkan amal yang soleh, amal yang akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun. Qala Ibnu Abbas, makna sari'u ila maghfirah itu di sini ilal Islam, kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pamannya Nabi. Maknanya segera masuk Islam, segera kita berserah diri kepada Allah. Wa ruwiya anhu, dan dari Ibnu Abbas juga ila taubah, segera bertaubat di bulan Rajab ini. Lakukan pertobatan. Makanya di sini doanya yang kita baca setiap subuh, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, isinya itu ampunan, taubat, dan minta ampun serta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita baca setiap subuh, Pak Slamet ngerti nggak artinya? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku dan sayangilah aku dan terimalah taubatku. Bertaubat. Jangan kita wa tub alayya dan berdoa, membaca watub alayya, terimalah taubatku, tapi kita nggak pernah bertaubat, hanya ngomongnya doang. Itu omdo namanya. Omdo, tau nggak omdo? Omong doang, omon-omon katanya. Jangan sampai taubat nggak pernah, tapi di sini minta diterima taubatnya. Wa qala Ikrimah, pendapatnya Ikrimah tentang ila maghfiratin itu, Ikrimah dan Ali bin Abi Thalib, ila adail faraid, untuk melaksanakan dan menyempurnakan ibadah-ibadah yang difardukan. Coba kita lihat ibadah yang difardukannya sempurna belum? Salat kita sesuai belum dengan aturan yang ada? Masih banyak salatnya yang kemudian tidak mengikuti aturan. Ustaz Ishak ngajar tiap malam tentang sholat, ustadz-ustadz yang lain ngajar tentang sholat, tapi nggak pernah diperhatikan. Hasilnya itu kakinya masih plentang-plentong kesana kemari. Kalau ruku yang dipegang malah mata kaki, bukan dengkul. Saking pengen khusus sempurnanya tuh sampai yang dipegang tuh bawahnya gitu loh. Masya Allah, bukan itu. Itu sama dengan orang kalau baca sesuatu ingin supaya bacaannya itu dianggap sempurna, harus tidak pakai tasdid, gunakan tasdid. Wow, masuk, padahal dia tidak perlu pakai tasdid. Ada yang seperti itu. Ini makanya sempurnakan di sini. Kata Ali bin Abi Thalib dan Ikrimah, makna ila maghfirah itu bagaimana menyempurnakan yang fardu. Yang fardu kita evaluasi, bagaimana kita?
Yang fardu bukan hanya sholat, puasa juga. Puasa Ramadannya seperti apa kita puasa? Al-imsak, puasa itu menahan. Apa yang ditahan? Semua aktivitas dunia, mulutnya, pikirannya, ucapannya, lebih-lebih hawa nafsunya itu dikendalikan secara keseluruhan. Al-Quran, baca Al-Qurannya itu kan wajib, wajibun. Bisa baca Quran itu wajib, wajib. Loh, kalau orang Islam nggak bisa baca Quran, seperti apa nanti? Itu nanti besok para ahli Al-Quran yang gemar membaca Al-Quran itu, Allah nyuruh malaikat, malaikat, coba kumpulkan ahli-ahli Quran itu yang suka baca Quran, kumpulkan. Dikumpulkan semua oleh malaikat. Ketika dikumpulkan disuruh baris, saling bertanya untuk apa? Gak ada yang berani bertanya. Tapi kemudian Nabi Daud bertanya, ya Allah, kita ini mau diapakan? Karena Nabi Daud nanya, akhirnya oleh Allah, Daud, kamu waktu di dunia itu terkenal suaranya merdu, katanya Nabi Daud itu. Suaranya indah. Kamu baca Quran. Nabi Daud mulai baca Quran. Ketika Nabi Daud baca Quran, selesai membaca Quran, Nabi Daud langsung ditarik oleh Allah masuk ke dalam surga. Yang lain kan akhirnya ngikut. Ya Allah, saya juga bisa baca Quran. Coba baca. Baca, tarik lagi ke surga. Saya juga bisa ya Allah. Tarik lagi setelah baca. Terus, Pak Selamat. Meskipun kalau fa itu nyebutnya wawo, karena nggak ada giginya tuh, gitu loh. Wah, gitu, ya, karena nggak ada giginya. Tampil juga, ya Allah, saya juga bisa. Selamat, suruh baca, masuk surga. Yang lain, yang baca, ditarik masuk surga. Terus selesai, masih ada di antara yang nggak bisa baca. Pelongo saya gimana ini ya? Baca Quran dikumpulkan oleh Allah, ditarik nanti langsung, ditarik sampai di surga. Ditanya oleh Allah, orang ini sampai di surga ditanya oleh Allah, kalian ini kan sudah bisa baca Quran, kalian tahu nggak orang yang baik waktu hidup di dunianya dengan kalian? Ini pentingnya kita bergaul dengan orang yang senang baca Quran. Ini pentingnya bergaul ini. Ini bergaul dengan yang senang baca Quran aja kita nggak pernah. Di sini Allah nanya kepada orang yang senang baca Quran ini, kalian kenal nggak sama orang yang baik waktu hidup di dunianya? Orang yang ahli Quran tadi, yang senang baca Quran tadi mengatakan, kenal ya Allah, saya tahu. Itu teman saya. Ya sudah, kata Allah, kalau begitu kamu silahkan turun lagi ke padang mahsyar. Padang mahsyar turun lagi, cari orang itu. Kemudian kamu bawa untuk masuk ke dalam surganya. Senang bergaul dengan orang yang senang baca Quran saja, dia dapat syafaat itu. Apalagi membacanya. Apalagi membacanya. Loh, ini bacaannya kok susah. Ajakan Pak Sartomo, ajakan Pak Sumangat, kita ajakan tadi siapa? Ibu Edi ya, Ibu Edi untuk kembali kepada belajar Al-Quran, lebih semangat lagi. Kita buka kembali untuk bisa membaca. Bila perlu ada kelas baru. Untuk yang lain ini sudah pada juz kedua, ketiga sudah pada mulai, sehingga yang lain kita akan nyusul. Saya sampaikan, saya ketemu, sudah saya sampaikan kalau nggak salah di sini. Saya ketemu dengan orang Subang. Saya mampir teman saya di Subang. Kemudian ada salah seorang cerita, Pak, saya ini sekarang lagi kecewa hidup saya dan menyesal sekali hidup saya. Kenapa? Saya bilang. Di tempat ini ada ustadz namanya Ustadz Taufik. Kebetulan Ustadz Taufik ini sepupu saya. Tinggalnya di Cirebon tapi dia ngajarnya di Subang. Ngajar Qur'annya itu sampai ke Subang. Setiap minggu dia di Subang.
Saya waktu ngaji dengan Ustadz Taufik itu selalu salah, sehingga saya kesel dan saya kemudian lari. Saya nggak mau ngaji lagi. Ini cerita orang Subang. Ternyata 2 tahun kemudian teman-teman saya bacanya fasih semua, bacanya bagus. Saya sampai sekarang bacaannya masih belepotan, nggak karuan. Saya sekarang menyesal, kenapa saya lari, kenapa saya tinggalkan itu. Saya ingin ngaji kepada Ustadz Taufik. Kebetulan Ustadz Taufik itu sudah meninggal duluan. Penyesalannya dia ungkapkan, menyesal. Ada guru yang datang, tapi kemudian malah dia lari hanya karena diuji oleh Allah, lidahnya masih belum ketemu makharijul hurufnya itu, belum ketemu. Di sini juga banyak yang belum ketemu makharijul hurufnya, banyak. Saya sampai nanya kemana-mana, Pak. Saya nanya ke Dr. Ahsin Sakho. Pak Ahsin ini sekretaris pentasrihul Quran. Quran itu ditasrih oleh dia. Kalau nggak lewat dia, nggak boleh diterbitkan. Saya tanya, saya bilang, Buya, saya panggil Buya. Ya, kita ini ketemu dengan orang tua. Makharijul hurufnya belum sempurna, tapi kemudian saya pindah. Ini gimana? Apakah saya berdosa padahal dia belum sempurna bacaannya kemudian pindah? Masya Allah, jawabnya itu adil sekali. Ya itu perjuanganmu, katanya. Loh, yang saya tanya itu, saya berdosa enggak ini memindahkan orang yang belum sempurna bacaannya? Ya itu perjuanganmu, katanya. Akhirnya saya menganggap, sudahlah, namanya orang tua ya sudah, harus kita ikuti dulu. Saya tanya kembali kepada kiai yang santrinya ribuan khusus tahfidz Quran. Kiai, ini saya ketemu dengan para purnawirawan, saya bilang, pensiunan polisi, kemudian ingin kembali membaca Al-Quran. Ternyata karena lidahnya sudah lidah lama yang ada, sehingga makharijul hurufnya itu susah banget untuk ketemu. Ini untuk ketemu shin aja, Pak, udah berkali-kali shin, wah macam-macam itu. Suruh monyong seperti saya itu susah, shin saya bilang. Dijelaskan sampai ada yang berhasil, jelaskan, saya bilang itu, jelaskan gimana caranya. Susah menjelaskannya, masih belum ketemu. Terutama sa aja masih masih macam-macam. Saya tanya kepada kiai ini, lebih bijaksana lagi jawabnya. Saya kemudian adem. Zen, huruf shin itu kan tidak hanya satu, banyak nanti. Ya sudah, pindah aja. Nanti kan ketemu shin lagi, tekankan lagi. Ketemu shin yang lain, tekankan lagi. Oh iya juga. Akhirnya kadang-kadang ada yang saya biarkan, Ustaz Sa. Wah ini lidah susah ini, saya bilangnya. Lidah ini, lidahnya orang ini susah, suruh pindah ini. Akhirnya begitu bilang shin, ya udah pindahin aja dulu, nggak apa-apa. Tapi begitu hari Rabu ada yang sampai nangis-nangis suruh ngulang sampai 100 kali huruf itu, ulangi lagi. Kalau hari Rabu khusus, hari Rabu itu bukan untuk menambah bacaan, tapi khusus untuk memperbaiki makharijul huruf. Tak ulang-ulang, pokoknya Fatihah Bismillah sampai 10 kali nggak apa-apa, Bismillah, ulangi untuk itu. Karena saya dulu menyaksikan teman saya ngaji di depan guru saya itu, ngaji Fatihah waladhdallin sampai setengah jam waktunya habis untuk dia. Waladhdallin itu. Dot. Akhirnya guru itu ngambil lilin, dinyalakan lilinnya, berdiri lilin itu di depan dia. Ayo kamu coba dot. Begitu bilang dot, nah gerak apinya itu, api lilin itu gerak. Belum sempurna. Kalau api lilin tadi masih utuh, berarti sudah benar dotnya. Karena dot itu nggak keluar, udaranya nggak boleh keluar. Dot.
setengah jam, yang lain nunggu semua setengah jam hanya untuk dot dia. Masya Allah. Nah itu betapa pentingnya kita baca Al-Quran. Betapa pentingnya. Belum panjang pendeknya, belum tasdidnya. Sampai kita sering mengatakan tasdidnya dibaca, tasdid aja rewel banget aja. Dibilang rewel, bilang tasdidnya dibaca, cuma tasdid doang kok. Tasdid itulah yang menentukan. Yang menentukan itu tasdid. Kalau kita mengucap la ilaha illallah, tapi kita mengucapnya la ilaha illallah, artinya berubah total, itu bisa musyrik kita. Tidak ada Tuhan kecuali Allah kalau illallah. Tapi kalau kita membacanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kepada Allah. Kan bahaya sekali, hanya tasdid. Kadang-kadang ada yang gerundel bilang cuma tasdid doang, susah banget katanya. Tasdid itu yang menentukan, bacaan tasdid. Ini harus kita coba. Nih yang ngaji saja masih kita berbagi, apalagi yang nggak ngaji. Lalu gimana bacaannya? Wah, semakin kacau nanti, semakin kacau. Mari harapan-harapan dari jemaah yang lain untuk bisa menyempurnakan, kita sempurnakan. Jangan malu, jangan malu. Mana ada jemaah yang dulu malu lari? Hadir nggak ya? Pak ini, saya selalu kasih contoh terus. Pak siapa Pak? Paruan Surandi hadir nggak? Oh ke Bekasi ya. Nah itu saya jadi contoh terus Pak Surandi itu. Pak Surandi itu ngaji pertama nggak bisa lari terus, lari nggak mau datang lagi. Saya paranin rumahnya, saya ajak bicara. Kalau lagi jalan pagi saya susul, saya dampingi, saya ajak bicara. Akhirnya duduk berdua nongkrong di pinggir jalan di sana itu di Rawamangun. Kenapa Bapak? Saya malu Pak, malu. Malu kenapa? Malu saya belum bisa. Malu sama siapa? Malu sama teman-teman, nanti saya diolok-olok. Iya, nanti diolok-olok, diomongin. Dengan saya, ayo, nggak bakal ada yang olok-olok nanti sih. Ayo ngaji lagi. Alhamdulillah datang ngaji Pak. Dari mulai membaca nol dengan Ustaz Slamet, kemudian dia bisa tampil baca bersama-sama. Setelah ngaji beberapa pertemuan setelah saya tanya, gimana Pak Randi, ada nggak yang ngolok-ngolok? Nggak ada, malah dukung semua. Nah, terus siapa yang perasaan tadi itu yang bilang ngolok-ngolok? Itu setan. Setannya itu ngomong, wah malu kamu, sudah tua belum bisa malu, nanti diolok-olok sama orang. Itu setan semua, menggoda kita supaya tidak ngaji. Ternyata Pak Randi berani melawannya. Begitu dilawan, dia kemudian nggak ada yang ngolok-ngolok saya, ternyata malah dukung, menunggu sampai dia selesai baca. Fatalnya Pak, begitu dia bisa baca, nggak mau berhenti, terus saja bacanya itu. Gilirannya setengah halaman dia masih terus saja baca, lupa katanya. Dia ketika sudah mulai senang membaca, nggak bisa di stop. Saya yang berteriak, woi remnya blong, saya bilang. Saya yang berteriak akhirnya, remnya jangan blong. Itu ketika orang sudah tertanam rasa cintanya pada Al-Quran, dia terus ingin membaca. Sampai pas Slamet itu kalau saya stop ngaji itu, Slamet siapa namanya ini? Suwandi. Ustaz, lagi enak-enaknya kok saya suruh berhenti. Ya nanti tambah lagi, saya bilang udah. Bahasanya lagi enak-enaknya saya suruh berhenti. Waktunya untuk yang lain, saya bilang. Waktunya untuk yang lain. Ini, jadi sekarang sudah banyak yang ketika di stop, waduh. Ketika sudah tertanam pada dirinya Al-Quran, dia tidak ingin berhenti baca Al-Quran. Ini, makanya bersegera sekarang. Hal yang fardu diantaranya adalah membaca Al-Quran. Wa qala Abul Aliyah ilal hijrah. Kata Abul Aliyah, makna ila maghfiratin itu hijrah.
meninggalkan yang buruk menuju yang baik, meninggalkan yang tidak manfaat menuju yang lebih manfaat. Itu makna ilal maghfirah di sini. Wa qala Dhuhaq, sedangkan Dhuhaq ilal jihad. Pengertian wasari'u ila maghfirah itu adalah jihad. Jihad di sini bukan hanya berperang. Orang dimaknai jihad sering dimaknai berperang. Padahal Rasul dengan tegas mengatakan ketika baru selesai melaksanakan perang yang cukup besar, kata Rasulullah, kita waktu itu perang Badar. Kata Rasulullah, kita baru saja melaksanakan jihad yang kecil dan kita akan menuju jihad yang lebih besar lagi. Jihad apa lagi ya Rasul? Kata sahabat-sahabat. Kata Rasulullah, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu sendiri. Itu paling berat. Karena apa? Berhadapan dengan diri kita. Kalau berhadapan dengan orang lain kita berani, tapi berhadapan dengan diri sendiri kita ternyata enggak bisa kadang-kadang. Maka di bulan Rajab ini segera kita menemui ampunan Allah dan beramal yang baik. Wa qala Muqatil ilal a'mali shalihah, sedangkan kata Muqatil makna wasari'u ila maghfirah itu untuk beramal soleh, ditingkatkan amalnya, ibadahnya ditingkatkan, jamaahnya ditingkatkan, kemudian sedekahnya ditingkatkan, silaturahmi dengan saudara ditingkatkan. Tadi kata Pak Semangat, nengok orang yang sakit segera disegerakan supaya kita terbangun kebersamaan di antara kita. Wa ruya an Anas bin Malik annaha at-takbirul ula. Ini Anas bin Malik mengatakan makna wasana ila maghfirah itu takbir pertama tadi. Ini dijelaskan di bawah di sini nanti dalam penjelasannya. At-takbirul ula di sini takbir pertama ketika kita sholat bertemu dengan takbirnya imam. Itu yang disebut wasari'u, bersegera. Maghfirah itu bersegera untuk berjamaah. Dipahami oleh Anas bin Malik, maknanya takbir al-ula, takbir pertama saat kita Allahu Akbar sholat. Di situ kita ngelihat juga imam melaksanakan takbir. Artinya bersegera untuk berjamaah sehingga kita tahu takbirnya imam, melihat takbirnya imam, maka itu lebih sempurna lagi sholat kita. Jangan sampai sudah qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baru wudu, di rumah lagi wudunya, lari ke sini, buru-buru katanya mengejar jamaah, kesandung, belum pernah, udah tua buru-buru kesandung, malah tambah bahaya lagi. Mendingan lebih awal. Sebab nanti di akhirat, ini sering saya sampaikan juga nih, nanti di padang mahsyar itu ada orang yang wajahnya kelip-kelip seperti bintang, bersinar kelihatan, tapi bintang kelip-kelip, hanya kelip-kelip doang tapi tidak menyinari. Ditanya oleh Allah, amalmu apa sih? Kok wajahmu tuh kelip-kelip kayak bintang begitu? Apa amalmu? Orang ini menjawab, ya Allah, ketika saya dengar azan, saya baru wudu. Dengar azan, baru wudu. Orang yang demikian ini nanti wajahnya kelip-kelip seperti bintang. Kelip-kelip. Tapi ada orang yang wajahnya seperti rembulan, bersinar. Ditanya, amalmu apa? Dia bilang, sebelum azan saya sudah wudu. Sebelum azan sudah wudu, artinya dia sudah persiapan, sudah tahu mau masuk waktu sholat. Makanya dia langsung wudu duluan. Wudu, begitu selesai wudu dia azan. Itu nanti wajahnya seperti rembulan terang. Tapi ada juga orang yang wajahnya seperti matahari, terang, betul-betul menerangi yang lainnya. Ditanya, amalmu apa? Kok bisa terang begitu wajahmu? Dia bilang, sebelum azan saya sudah ada di masjid. Sebelum azan, jadi orang yang azan itu dia tahu.
apalagi yang adzan. Nah, Pak Slamet, makanya adzan ini rebutan ini. Pak Ustadz Slamet sampai kalah, dia ngalah, saya ngalah gitu. Oh, adzan untuk rebutan. Pak Slamet